Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dean? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Rudi? Alhamdulillah sama baik Pak Dean ya. Semoga kita ada dalam lindungan Allah ya. Amin. Oh ya, katanya Pak Dean hari ini mau ada coaching ya sama Pak siapa? Pak Deli ya? Iya Pak, hari ini saya akan coaching dengan Pak Deli. Hmm, hmm. Begini, kalau boleh nih saya mau observasi ya mengenai coaching Pak Dean sama Pak Deli nantinya. Apakah berkenan? Iya Pak, boleh Pak. Nah, ya, namun ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan dulu sebelum Pak Dean melakukan coaching sama Pak Deli nanti. Iya Pak, baik Pak. Nah, begini Pak Dean, mungkin pada waktu coaching nanti jangan lupa ya harus menggunakan alur tirta. Iya Pak, siap Pak. Nah, udah tahu kan kalau alur tirta itu seperti apa? Iya Pak. Nah, berarti harus betul-betul present atau kehadiran penuh, Ya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan ya. juga apa satu Berikan lagi? pertanyaan yang berbobot Pak ya. Nah, itu dia. Udah tahu ya mungkin ya. Terus jangan lupa juga Pak Dean, dalam coaching nanti Pak Dean juga harus menerapkan sistem kemitraan, kemitraan sama coachingnya, terus juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya. Iya Pak. Nah, oke. Terus selain itu juga harus dapat apa si coachingnya itu harus bisa menemukan jawabannya sendiri nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Dean ajukan nanti. Kira-kira menurut Pak Dean rencananya kompetensi apa yang ingin Pak Dean kembangkan nanti? Ini kompetensi yang akan saya kembangkan. Ini Pak ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada coachnya. Oh, begitu. Berarti nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kompetensi tersebut ya. Iya Pak. Oke. Terus untuk indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan yang Pak Dean inginkan seperti apa? Saya bisa memfasilitasi Koci untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, Pak, dengan mengambil potensi sendiri, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak Dean. Kalau begitu saya cukupkan dulu untuk menyampaikan apa yang harus Pak Dean lakukan untuk coaching nanti. Selanjutnya silakan Pak Dean melakukan coaching langsung sama Pak Deli ya. Selamat bekerja Pak Dean. Baik. Assalamualaikum, Pak Deli. Waalaikumsalam, Pak Dean. Apa kabarnya nih, Pak Deli? Alhamdulillah, sehat, 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 sehat. Pak Dean, gimana Pak Dean? Sehat, Pak Dean? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Ya. Ngomong nih, ada yang mau diceritakan nih, Pak Deli? Ah, benar Bu. Benar Bu. Bu Pak Dean, maksudnya benar Pak Dean. Aduh. Ya, Ini teh ada yang saya sampaikan atau yang mau ceritakan ini teh Pak Dean. Terkait dengan rekan saya di sekolah dari tahun ke tahun tidak ada perubahan dalam penyampaian materinya Pak di kelas, di mana penyampaian masih konvensional, terus tekniknya itu ceramah lagi, padahal kan kita itu sudah mulai berkembang ya, zaman semakin canggih, teknologi dari ya. pembelajaran semakin pesat, tapi selama ini belum ada perubahan, Pak Dean, masih menggunakan metode konvensional sehingga anak-anak itu di pembelajaran itu kurang bervariatif gitu, Pak Dean. Sepertinya itu kondisi di sekolah saya, Pak Dean. Baik, kalau saya garis bawahi, Pak Deli mungkin permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, Pak ya?
Iya, betul-betul Pak Dean. Jadi kurang bervariatif medianya gitu. Model pembelajarnya itu masih menggunakan model yang lama gitu Pak Dean. Baik, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang diinginkan Pak Deli itu? Dari percakapan sekarang sih Deli ingin mendapatkan adanya perubahan gitu dari sekolah itu, khususnya dari pencapaian materi pembelajaran gitu Pak Dean. Oh, baik, jadi yang ingin Pak Deli harapkan adanya perubahan, Pak ya. Kira-kira perubahan seperti apa, Pak, yang ingin Pak Deli dapatkan? Dali ingin sih adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, terus model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran gitu. Padahal contohnya misalkan dengan menggunakan aplikasi Canva, kan sekarang banyak ya gitu ya media-media itu, atau hanya sekedar membuat slide presentasi dari PowerPoint mungkin lebih baik dibanding dengan metode ceramah supaya pembelajarannya itu lebih bervariatif gitu Pak Dean, kayaknya seperti itu. Baik, dari yang Pak Deli sampaikan, tadi pembelajaran dengan menggunakan berbagai media, Pak ya. Iya, Model bisa dikatakan kondisi idealnya ada di level 10. Nah, iya. kira-kira di sekolah Bapak Deli itu berada di level berapa ya, Pak? Sepertinya kalau untuk masalah berada di level itu kayaknya ada di level 5 karena di sekolah Deli sendiri itu lebih banyak guru-guru seniornya. Ya, jadi kalau misalkan berada levelnya lebih tinggi lagi mungkin sedikit susah gitu Pak Dean. Baik, ada di level 5 ya, Pak. Menurut Iya. Pak Deli nih, ada di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat ada perubahan pada media atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Pak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 6 gitu, Pak Dean. Untuk level yang lebih tinggi kayaknya agak sulit, Pak Dean. Baik, dari level 5 ke level 6 nih. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Pak Deli lakukan untuk menciptakan adanya perubahan nih, Pak? Sebetulnya saya juga masih bingung gitu, Pak Dean, apa yang harus saya lakukan ini teh. Tapi saya berpikir cara yang bisa saya lakukan misalnya dengan pendampingan individu seperti mentoring secara bergantian dengan rekan guru yang lain, kayaknya seperti itu Pak Dean. Oke, mentoring, Pak ya. Nah, Ya, akan merencanakan mentoring dengan pendampingan individu atau ada lagi, Pak, yang lain? mungkin saya akan mencoba ngobrol dengan kepala sekolah tentunya Pak Dean, terus merencanakan pelatihan atau workshop kayak gitu yang tujuannya meningkatkan kompetensi guru terutama dalam pencapaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif tadi, seperti itu kayaknya Pak Dean. Baik, Pak. Dari beberapa strategi yang Pak Deli ungkapkan, ada mentoring, pendampingan individual, dan pelatihan. Mana menurut Pak Deli akan lebih mudah dan nyaman untuk dilaksanakan, nih, Pak? Mungkin yang akan saya lakukan dengan cara mentoring kayaknya Pak Dean. Oke, dalam melakukan mentoring, apakah harus ada rekan yang mendampingi, Pak Deli? Tentunya gitu Pak Dean, mungkin saya akan meminta bantuan pada rekan yang sudah menguasai beberapa aplikasi gitu, kayak Canva ataupun media-media yang digunakan tadi itu, yang bisa digunakan pada saat pembelajaran gitu, Pak Dean. Baik, berarti Pak Deli melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan, Pak ya. Nah, Ya, kiranya kapan akan direalisasikan mentoringnya, Pak? insya Allah secepatnya Pak Dean. Sebelumnya saya tentunya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan rekan sejawat yang akan mendampingi selama kegiatan mentoring Pak Dean. Ya, menurut Pak Deli, dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Deli dapatkan nih? Tentunya dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana supaya terjadinya perubahan di sekolah saya terutama dengan cara kegiatan mentoring yang dibantu dengan rekan guru yang memang mempunyai kemampuan dalam pembuatan media pembelajaran seperti itu Pak Dean.
Ya baik, alhamdulillah Pak Deli ya, udah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, saya tunggu hasil dari mentoringnya ya. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar ceritanya. Mungkin obrolan kita hari ini cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Pak Deli mentoring dengan berkolaborasi dengan rekannya bisa berjalan dengan baik, Pak ya. Siap, terima kasih Pak Dean sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang akan direncanakan dan akan dilaksanakan bisa bermanfaat sehingga terjadi perubahan di sekolah saya terutama gitu Pak Dean. Baik, Pak Deli. Terima kasih, Pak Deli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dean. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Waalaikumsalam Pak Dean. Gimana Pak Dean? Sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah, Pak, sudah. Alhamdulillah. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega, Pak. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Pak. Terus apa lagi ini yang Tadi dirasakannya saya lagi? melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah. Saya tadi juga sudah menyimak ya dan mengamati juga Bapak melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Pak Dean terapkan tadi. Ya, Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Amin, amin. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak Dean kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Baik, Pak, saya ingin mengembangkan pada potensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Begitu ya. Oh ya, secara umum semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Ya, Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya, Pak. Ya, sama-sama Pak Dean. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau Sepertinya dibicarakan? sudah cukup, Pak. Oke, kalau begitu kita cukupkan diskusi ini. Semoga kita semua coachingnya dapat bermanfaat dan bisa diterapkan Amin. lebih baik lagi ke depannya ya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.